Jadi dia sama temannya berdua mau beli cimol waktu itu. Terus si penjualnya nanya ke si aku ini yang bercerita, ini yang beli kamu atau teman kamu gitu. Terus kata aku yang mau beli, yang beli aku mang gitu. Oh kalau misalnya teman kamu yang beli mah nggak bayar gitu, karena temennya lebih cantik. Jahat banget kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aska, Gimana kabarnya teh kawan? alhamdulillah baik. Aska, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Agak serak sedikit sih tapi insya Allah sehat. Teh kawan terlihat sangat cerah sekali hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu nih teh tentang insecurities yang banyak banget ada di perempuan gitu ya. Tentang aku nggak cantik. Emang ya kita nggak cantik ya? Kita cantik nggak ya? Kita cantik nggak ya? Definisi cantik dulu ya kayak kita harus duduk perkarakan gitu. Tapi mungkin sebelum ke sana, enaknya kita sharing dulu nggak sih? Tante pernah nggak sih ada di fase ngerasa insecure atau ngerasa mungkin apa ya namanya bergelut gitu dengan perasaan tadi pingin menjadi cantik sesuai standar, ingin terlihat oke gitu. Iya, pernah. Asik. Apa dia cantik? Dulu itu ketika SMP SMA sih. Sampai SMA. Jadi SMP SMA tuh kan memang lagi krisis identitas ya. Lagi bingung nih, aku tuh harus jadi perempuan yang kayak gimana. Nah dulu tuh memang salah satu yang banyak dibahas dalam circleku adalah standar-standar kecantikan yang memang dibentuk sama industri itu. Harus dulu, apa aja tuh standarnya? Dulu tuh kita suka baca bareng majalah namanya majalah Go Girl. Sekarang masih ada nggak ya? Atau mungkin udah jadi website pokoknya. Itu tuh majalah-majalah kayak tentang banyak ngebahas tentang fashionnya perempuan, kayak memadu badankan outfit tuh harus kayak gini. Kemudian banyak dibahas tentang selebriti. Jadi mungkin tanpa sadar ya akhirnya masuk tuh, wah standar kecantikan tuh kalau kita putih, kalau kita hidungnya mancung, badannya tinggi, outfitnya harus yang lucu, dan ada merek-merek tertentu misalnya, sepatunya harus yang macam-macam, ada flat shoes, ada boot, ada apa segala macam. Semua jenis sepatu harus punya, semuanya menyesuaikan. Nah sedangkan aku tuh merasa aku sangat jauh dari standar itu, dan gara-gara itu aku jadi ngerasa tidak cantik, tidak percaya diri, dan insecure. Karena aku jauh banget, baju-baju aku nggak kayak gitu, sepatu-sepatu aku nggak kayak gitu. Dan akhirnya aku merasa harus kesana gitu. Aku pengen afford kesana. Dulu belum punya uang sendiri, akhirnya minta ke orang tua. Kayak Umi aku pengen beli baju yang ini. Ditanya nggak buat apa gitu. Aku pengen beli sepatu yang kayak gini. Sehingga aku ngerasa di waktu itu pikiranku dan energiku itu fokusnya ke sana. Kayak aku insecure banget kalau aku belum bisa beli ini, belum bisa beli sepatu kayak gini. Aku insecure banget kalau gaya kerudungku misalnya nggak bagus nih dan seterusnya. Itu sih yang akhirnya aku ngerasa bukannya semakin percaya diri karena membeli banyak barang, malah makin insecure. Karena nggak akan ada habisnya tuh standar kecantikan. Setelah mendapatkan yang ini ada lagi yang lain, ada lagi. Ditambah aku dan keluargaku pun bukan dari kalangan yang bisa mengejar itu semua gitu ya. Karena merek-merek tertentu kan memang sangat mahal gitu ya. Ada satu baju tuh misalnya harganya udah jutaan. Karena nggak bisa sampai sana, akhirnya jadi ngerasa insecure sendiri. Padahal nggak harus sampai sana juga gitu. Nah itu sih yang aku rasain. Jadi ngerasa capek banget ternyata ketika kita harus ngikutin standar kecantikan. Aska pernah nggak merasakan insecure juga? Pernah ya? Pernah sih teh. Kayak semua perempuan mungkin pernah ya. Nggak tahu ya. Cuma ini selalu jadi kalau aku sih, kalau aku mungkin kalau teteh dia outfit ya. Kalau aku berberangkat dari ketika dulu kecil. Aku tuh dulu suka banget tuh dibandingin sama adik aku dulu ketika kecil. Jadi tapi itu aku paham sih. Dulu ketika kecil mungkin orang selewat aja kan, tapi ternyata aku tuh cukup berbekas dulu tuh waktu SD, karena aku satu SD sama adikku kan. Terus waktu kecil aku tuh sempat ada
sebuah kondisi pernafasanku tuh bermasalah gitu waktu itu ketika kecil. Terus kata dokter aku harus ini rutin renang. Akhirnya aku les lah renang outdoor. Gosong lah aku kan gitu. Gosong banget kan, makanya nggak tahu berapa lama tuh. Belum paham lah umur segitu, kayak nggak paham. Yang penting aku jadi lebih sehat gitu kan. Udah aku sudah mungkin kalau masuk standar kecantikan Indonesia kan putih terus langsing gitu kan. Semakinlah jauh aku ya dari standar kecantikan itu. Terus adik aku masuk ke SD, kita beda sekitar 5 tahun. Barulah di situ teman-teman aku tuh kayak, ini adik kamu, kok beda? Semua selalu kayak gitu kan. Karena adik aku emang dia lebih tinggi brightness-nya gitu ya, lebih cerah kecerahan. Ketambah aku waktu itu kan habis renang gitu kan. Dan itu tuh gak hanya terjadi sekali doang. Ketika mudik tuh, aku kan setahun sekali mudik ke Jawa. Itu juga hal yang pertama diucapkan sama budayaku kayak, kok makin ireng aja gitu. Aku inget banget sampai sekarang. Dan di titik itulah aku makin ngerasa, oh emang salah ya kalau misalnya dulu aku nggak peduli waktu itu. Cuma setelah banyak dapat komentar aku jadi mulai mikir kayak, oh ternyata itu tuh hal yang sangat dinotis gitu. Barulah SMP aku itu benar-benar zaman-zaman nyobain masker yang face mask gitu. Iya alami, aku nyobain gue harus putih. Kayak dari beras direndam lah, nyobain bengkoang lah. Terus kayak sampai aku pernah waktu SD kayak aku sebel kan, aku bedakin tuh kayak jadi abu-abu gitu. Tapi lama-lama aku kayak, ini aku ngelakuin ini buat siapa sih gitu. Cuma waktu itu aku belum nyampe tuh titiknya. Barulah sampai aku menyadari bahwa ini tuh melelahkan. Itu ketika aku menyadari sih bahwa aku nggak mau kalau misalnya orang lain melihat aku lewat fisik aku. Ternyata teman-teman yang tulus berteman sama aku, ini perjalanan panjang ya, tapi intinya setelah aku melalui berbagai lika-liku, aku menyadari ternyata aku lebih nyaman ketika bersama orang-orang yang ternyata bersama dengan aku tuh karena kita punya ya kesamaan nilai. Kayak aku pun juga merasa aku nggak mau sih menilai orang lain hanya lewat fisik gitu. Dan mungkin tuh perjalanan panjang ya, sampai akhirnya aku juga ngerasa kalau misalnya aku nggak mau berada di sekitar orang-orang yang judgmental terkait fisik, berarti aku juga harus menjadi orang yang seperti itu dengan cara meningkatkan value dan seterusnya, kayak gitu sih. Tapi itu mungkin perjalanan yang panjang ya, dan aku pernah banget juga sih insecure tentang fisik kayak gitu. Itu sih. Aku juga pernah merasakan itu, insecure karena aku membandingkan kulitku dengan kulit artis-artis itu yang glowing banget. Terus kayak aku berambisi bisa gak sih se-glowing itu? Yang seperti kulit bayi gitu ya. Sekarang tuh kayak artis-artis Korea kayak orang terobsesi banget gitu kayak bisa punya kulit kayak gitu. Tapi ternyata setelah aku pahami lagi, itu tuh membutuhkan uang yang sangat banyak loh. Jadi ketika kita ngelihat hari ini ada orang yang glowing banget, bersih kayak kulit bayi, itu tuh mungkin dia perawatan per bulannya bisa berapa puluh juta, bahkan ratus juta cuma buat kulitnya aja. Ada suntik lah yang satu kali suntik tuh berapa ratus juta. Jadi terlalu besar energi dan effortnya kalau mengorbankan sumber daya dan energi sebanyak itu cuma buat wajah gitu. Dan kita juga nggak butuh sampai segitu juga. Terus aku jadi inget sih ketika aku tuh sadar banget bahwa nilai sama apa yang ada di dalam hati dan di kepala kita itu jauh lebih penting. Ada seorang teman yang aku dulu tuh sangat menghakimi dia dari cara berpakaiannya. Kalau menurut aku biasa banget, pokoknya cuma gamis zut gitu, gak ada model-model apa-apa. Sama kerudungnya juga kadang suka bergo. Pokoknya menurut aku dulu yang aku sangat memikirkan outfit gitu, aku ngerasa ini bajunya ini terus sih. Ternyata terus juga secara standar kecantikan dunia itu tuh jauh gitu, ya tubuhnya nggak tinggi, terus nggak perawatan apa-apa, pokoknya biasa aja. Tapi dia ternyata luar biasa banget gitu prestasinya. Dia bisa punya manfaat yang sangat besar, dia punya pengaruh yang luar biasa karena memang dia sangat cerdas, kapasitasnya tinggi, punya akhlak yang luar biasa dan punya ketakwaan yang luar biasa juga. Di situ akhirnya aku menyadari, oh kecantikan dan outfit tuh bukan segala-galanya gitu ya.
kita nggak perlu effort sangat-sangat besar hanya untuk mempercantik apa yang tampak gitu. Justru yang harus kita investasikan lebih besar adalah apa yang ada dalam kepala kita dan apa yang ada dalam hati kita, hati dan keimanan kita. Dulu tuh pernah mendengar ada sebuah piramida, ini sebut saja piramida penerimaan manusia di masyarakatnya. Jadi di piramida itu yang paling atas itu yang paling cepat diterima, tapi yang paling cepat juga dilupakan. Itu ternyata adalah penampilan. Jadi memang betul gitu ya, ketika ada seorang yang cantik kemudian di outfitnya bagus, dia mungkin akan lebih cepat diterima. Beauty privilege ya. Beauty privilege. Tapi ternyata di bawah itu masih ada kompetensi, dan yang paling bawah tuh ada keteladanan. Ya jadi boleh jadi keteladanan ini dia mungkin lama diterimanya, tapi ketika seseorang sudah merasakan teladannya, sudah merasakan kebermanfaatannya, maka dia akan jadi orang yang diterima dan bahkan dibutuhkan sama masyarakat itu. Jadi harusnya nggak terlalu insecure gitu sama penampilannya kita. Dan benar banget sih Teh. Dan kalau misalnya tadi kita ngomong dari sudut pandang diri kita ya, sebagai kita insecure, tapi in reality gitu ya, kita aku bahkan melihat sendiri juga, dan tapi aku baca-baca juga ya tentang beauty privilege gitu ya, fenomena yang memang bener ada sih Teh. Dan beberapa yang aku baca ya tentang apa sih gitu yang mereka lalui terkait beauty privilege. Ada yang dia cerita karena beauty privilege ini dunia tuh nggak adil gitu buat orang-orang yang tidak masuk ke dalam kategori beauty privilege. Kalau dari yang aku baca di Twitter ada yang cerita, dia contohnya sesederhana lagi mau jajan tuh, mau jajan. Jadi dia sama temannya berdua mau beli cimol waktu itu. Terus si penjualnya nanya ke si aku ini yang bercerita, ini yang beli kamu atau teman kamu gitu. Terus kata aku yang mau beli, yang beli aku mang gitu. Oh, kalau misalnya teman kamu yang beli mah nggak bayar gitu, karena temennya lebih cantik. Jahat banget kan? Itu satu dari banyak banget kisah beauty privilege yang apalagi? Masih banyak banget. Kalau dibaca nih kayak bahkan kalau teman-teman mungkin boleh cerita juga gitu ya nanti. Ada lagi yang itu kan tadi di dunia masyarakat gitu ya. Ada yang kalau misalnya di di sekolah yang aku baca, ini jahat banget sih. Jadi di sini aku baca selain dari nggak adilnya nilai ya, kadang ada juga kok guru yang ternyata ke anak-anak yang lebih physically attractive itu nilainya lebih gampang dikasih yang muda gitu kan. Kalau di circle pertemanan juga, kalau yang aku baca ini khususnya agak unik ya. Jadi kalau dari sini dia cerita di kelasnya pernah ada kesurupan massal gitu. Terus ketika udah ditolong-tolongin nyisa satu orang kan yang kesurupan. Habis itu si akunya ini bilang, itu satu orang lagi tolongin gitu. Terus kata ini, biasanya kan yang gontong-gontong laki-laki ya, mereka bilang nggak mau dia nggak cantik gitu. Karena nggak cantik akhirnya orang mengabaikan dia gitu. Jadi memang sebenarnya selain dari insecurity diri, kenyataan realita di dunia itu ternyata memang bener ya. Tadi kata Tekoon ada piramida penerimaan pertama, bahwa fisik itu akan jadi hal pertama yang dilihat gitu Teh. Nah, dengan kenyataan kayak gitu ya, gimana ya first step kita untuk bisa berdamai ya? Karena kan menurut aku, iya kita harus damai dari diri sendiri dulu ya terkait kecantikan ini. Iya, itu hal yang biasa terjadi ya, apalagi soal di dunia kerja. Dia memang gampang lebih keterima karena dia cantik, dan dalam pertemanan dan sebagainya. Pertama sih kita harus menyadari dulu ya apa yang bisa kita pilih dan apa yang nggak bisa kita pilih. Kecantikan ini dalam artian bentuk tubuh itu adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita pilih, itu given dari Allah. Bentuk mata kita, bentuk hidung, kulit, itu semuanya ya terlahir memang sudah seperti itu. Yang bisa kita lakukan ya merawat itu juga perintah dari Allah ya, merawat tubuh. Maka ketika memang kita terlahir tidak sesuai dengan standar kecantikan yang harus mancung, harus tinggi dan seterusnya, maka fokuslah sama apa yang bisa kita pilih. Dan masih banyak sekali apa yang bisa kita pilih. Ya kita bisa pilih jadi perempuan yang pintar,
kita masih bisa belajar, kita masih bisa meningkatkan kompetensi kita, jadi seorang wanita yang beriman, yang punya kecantikan hati, yang cantiknya itu di mata Allah, bukan di mata manusia. Ya kalaupun misalnya kita dipandang sebelah mata sama manusia, tapi kalau dipandang cantik di mata Allah, buat apa lagi standar kecantikan itu kalau sudah dipandang cantik di mata Allah. Jadi menurutku tinggal fokusnya aja yang kita ubah. Kalau kita selalu effort untuk bisa cantik di mata manusia, ubah aja jadi cantik di mata Allah, dan semuanya bisa cantik di mata Allah. Itu keadilannya Allah buat perempuan ya. Semuanya bisa berupaya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, untuk berlomba-lomba dalam ketakwaan. Tapi semuanya nggak bisa berlomba-lomba dalam kecantikan, karena tiap orang kan beda-beda. Dan fokuslah sama, yang namanya manusia itu kan adalah ciptaan sebaik-baik ciptaan kan. Di Quran surat At-Tin kata Allah berfirman, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Sayang banget kalau kita insecure gara-gara bentuk mata sama bentuk hidung, tapi kita masih punya otak yang itu ada berapa miliar sel di sana yang bisa kita manfaatkan. Kita insecure sama kulit yang cuma tipis, tapi di dalamnya masih ada jantung, masih ada paru-paru yang sehat, masih ada tangan, jari jemari yang kalau kita produktif kita bisa baca buku, kita bisa melakukan sesuatu, bisa berkarya. Nah, fokuslah pada hal-hal yang itu. Ketika kita fokus sama tadi ya, sama ilmu, sama karya, sama kapasitas, sama nilai diri kita di mata Allah, sama apa yang ada dalam isi kepala kita, maka kita nggak akan terlalu insecure lagi sama bentuk tubuh dan bentuk wajah kita. Nah terus teh kalau terkait menjadi cantik gitu ya, kan memang perempuan, Aska sempat baca juga, punya fitrah suka dengan keindahan, kecantikan. Emang kayak bahkan sependek, mohon dikoreksi ya, kalau dalam bahasa Arab itu perempuan tuh ada kesamaannya namanya tuh dengan cermin gitu, karena kita saking sukanya bercermin. Nanti mohon dikoreksi ya, aku agak lupa penjelasannya kayak gimana. Cuma kurang lebih aku sempat baca dan kayak pantesan nih cewek dikit-dikit ada kaca nengok. Kita kan kayak kalau jalan tuh ada kaca kita nengok. Nengok gitu kan. Dan dengan segala macamnya gitu ya, kecentilan perempuan yang memang mungkin udah jadi defaultnya gitu. Nah, sebagai seorang muslimah gitu, sebetulnya gimana sih teh tuntunan atau batasan kita untuk tadi ya ingin tampil cantik gitu? Karena kadang ini jadi polemik, bukan polemik sih, diskusi gitu ya antara aku sama temanku yang mungkin kita sama-sama paham kita nggak boleh dan berlebihan, tapi di satu sisi kita jangan kelihatan kayak katrok juga, nanti orang jadi gak mau kalau misalnya ikut kajian nanti lu harus cuma pakai gamis polosan doang, kelihatan kumel gitu kan. Jadi kayak kadang ada perdebatan, gak apa-apa lah dandan dikit ada yang sampai bablas sampai menor. Nah sebenarnya gimana sih teh, how do we know tentang tadi ya panduan menjadi cantik muslimah. Oke. Ya ini juga sebuah kasih sayang Allah buat perempuan ya. Allah itu mengajarkan kita kecantikan muslimah itu seperti apa. Ada batasan-batasannya, ada aturan-aturannya, dan hikmahnya sangat besar kalau menurutku. Karena tadi perempuan itu memang pada dasarnya sangat menyukai keindahan dan sangat menyukai kecantikan. Bahkan perempuan itu dari memang ciptaannya juga udah indah. Gitu, maka Allah tuh pengen ngejaga kita sebenarnya. Aturan-aturan ini Allah hadirkan untuk menjaga kita agar menjadi seorang muslimah yang tidak menimbulkan fitnah. Perempuan itu kan salah satu sumber fitnah gitu, bahkan salah satu sumber fitnah terbesar adalah perempuan. Maka hati-hati jangan sampai kita jadi perempuan yang jadi sumber fitnah itu. Ya, pertama, sangat mungkin sekali kecantikan perempuan itu menjadi kemaksiatan atau jadi bola salju kerusakan yang sangat besar. Misalnya sekarang ada banyak sekali konten-konten kecantikan atau bahkan dalam tanda kutip menjual kecantikan perempuan. Kayak sangat mudah sekali sekarang untuk menikmati kecantikan perempuan lewat media massa. Kok media massa? Lewat media sosial. Aku ngangguk lagi, tapi benar sih. Media massa juga ada sih. Media massa juga ada sih. Media sosial yang lebih masif ya. Yang lebih masif. Itu dampaknya sangat besar ya. Pertama, perempuannya sendiri yang dia akhirnya
bermaksiat di situ karena dia memperlihatkan auratnya. Yang kedua, kita nggak pernah tahu tuh kecantikan perempuan itu akan disalahgunakan sejauh apa sama orang-orang yang melihatnya. Kita nggak pernah tahu kondisi hati seorang kayak gimana, akan jadi kekacauan yang bagaimana dari kecantikan perempuan itu. Dan kita sudah bisa melihat ya gimana kehancuran dalam masyarakat karena kecantikan perempuan. Apakah itu perselingkuhan, itu bola salju tuh, misalnya perselingkuhan. Setelah itu rumah tangganya hancur, setelah itu anak-anaknya jadi pergaulan bebas misalnya, terus gitu sampai akhirnya menciptakan masyarakat yang rusak. Nah ini yang pengen Allah jaga dari perempuan. Allah kasih batasan-batasannya untuk kita berhias, untuk kita menjadi cantik. Yang pertama adalah dari outfit dulu ya, ini paduan kecantikan dalam Al-Quran. Dari outfit, ini aturannya ada di Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran Surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang pertama tadi perintahnya mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh. Ini kalau kita jabarkan ya poin-poinnya. Yang pertama, pastikan outfitnya itu menutup aurat. Ya, aurat itu kan kata Rasulullah semuanya kecuali wajah sama telapak tangan. Ya itu pastikan ditutup ya, mau seperti apapun gayanya itu harus ditutup tuh. Jadi yang kurang bahan hati-hati. Kemudian tidak membentuk lekuk tubuh. Mungkin nanti bisa dibahas ya kalau perspektif laki-laki melihat perempuan yang terlihat bentuk lekuk tubuhnya tuh berbahaya apa gitu. Tapi Rasulullah minta kita untuk bajunya tuh longgar. Kemudian jilbabnya menutupi dada, kainnya tidak transparan. Kata Rasulullah, orang yang pakai bajunya transparan itu sama aja berpakaian tetapi telanjang. Tidak transparan, terus kemudian kain tidak menempel di badan. Hati-hati juga ada bahan-bahan yang ketika kena air kena angin, dia akan membentuk badan. Nah itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian tidak seperti punuk unta yang sangat besar kondenya. Kalau cuma kunciran nggak apa-apa ya, tapi kalau sampai yang besar banget, nah itu juga yang nggak boleh. Kemudian nggak boleh menyerupai laki-laki. Ada gak sih fashion yang kayak pengen kelihatan boyish gitu, tomboy, pakai celana dan seterusnya. Nah itu ternyata nggak boleh. Dulu nih aku salah satu struggle-nya di sini, aku pengen buat pakai celana. Tapi akhirnya bertahap lah ya, lama-lama pakai rok dan pakai gamis. Masya Allah. Dulu kan punya pengalaman gitu gak sih? Iya juga. Dari pakai celana, dulu pakai gamis. Bahkan aku anti banget sama rok tuh, kayak ih cewek banget ya. Aku kalau gamis tuh kayak ibu-ibu banget. Bahkan rok aja aku dulu nggak suka. Kayak aku selalu kayak pakai celana. Waktu kecil sih, waktu SMP barulah. Terus akhirnya bisa pakai rok karena masih pesantren. Masya Allah. Dulu aku anti banget sama yang pakaian-pakaian bahkan kerudung panjang gini. Itu rasanya tuh kayak kayak mau ke pengajian gitu. Terus ngeliatnya kayak gak keren aku dulu ngeliatnya. Iya banget. Aku bahkan kadang mempertanyakan kayak emang dia nyaman ya aktivitas pakai baju panjang-panjang gitu, nggak gerah. Dan apalagi dulu aku kan agak anak petualangan gitu ya. jadi kan lincah gitu ya, kemana-mana gitu. Pakai rok kayak keserimpet mulu nggak sih gitu di badan aku dulu gitu. Tapi setelah melalui ternyata bisa aja. Pakai rok juga hantam aja ya. Aku dulu juga sempat kayak gitu. Karena tadi ya krisis identitas, semua teman-temanku di SMP dan SMA dulu kan negeri ya. Sempat aku ada momen satu kelas aku sendiri yang pakai jilbab di SMP negeri. Dan itu kaget banget. Karena sebelumnya aku dari SDIT yang semuanya pakai jilbab dan jilbabnya panjang, itu sesuatu hal yang normal aja. Tapi tiba-tiba masuk kelas aku pakai jilbab sendiri dan di situ aku ngerasa tidak percaya diri. Untuk pertama kalinya aku nggak percaya diri sama jilbab panjangku, sama
rokku, kalau dulu pakai rok semua Pakai rok semua sih kebetulan. Ketika ada hari-hari di mana nggak pakai seragam. Oh, lagi itu jalan, iya. Semua pada pakai celana jeans. Iya. Akhirnya sempet tuh ikut-ikutan, aku pengen pakai celana jeans juga. Wah itu tarikannya sama umiku ini banget, ketat banget. Akhirnya boleh, tapi pakai atasannya yang panjang. Jadi harus menutup lutut. Iya, menutup. Gitulah, gitulah namanya juga galau lah ya. Terus aku pakai celana panjang sampai kuliah. Aku juga masih pakai celana panjang, guys. Wow, new information. Sampai so aku dulu kan suka lari pagi, suka naik gunung. Iya. Kayak udah kalau lari pagi pakai celana panjang, kayak Terus jaket gitu kayak cowok. istiqomah tuh pas apa? Gara-gara aku jadi ketua kaum muslimahat. Hidayah Di jalur Syamil amanah ya, Unpad. Masya Allah. Itu tingkat ketiga, so aku kayak Karena masa ditegur udah atau jadi gimana tuh kayak malu sendiri sih. sendiri. Ketua kaum muslimahat tuh kan banyak ketemu ya sama muslimah sekampus, bahkan di luar kampus. Malu sendiri kayak masa masih pakai celana panjang. Terus takut juga kalau ada yang ngikutin. Karena saat itu kayak udah banyak yang melihat gitu. Aduh kalau diikutin bisa dosa nih. Udah dia pakai rok. Akhirnya dulu kayak gitu. Lama-lama dari terpaksa, lama-lama akhirnya jadi nyaman dan alhamdulillah sih dapet hidayah. Aku ingat banget yang salah satu pencetus akhirnya aku mendapatkan hidayah mau pakai kerudung yang panjang dan gamis tuh sama Dian Khairinisa. Dulu kan kita bestie banget di kuliah. Sekarang juga bestie. Tapi kan udah Dia denger teh. gak sering bareng. Nanti ini di highlight ya. Pokoknya kita bareng-bareng terus deh. Kita juga dulu pakai celana, jilbabnya agak pas-pasan banget lah, nggak panjang. Kayak masih agak nerawang-nerawang gitu. Terus suatu hari dia tiba-tiba berubah. Dia pakai gamis, terus jilbabnya udah panjang. Terus aku kayak merasa ditinggal gitu. Dian kok udah pakai kerudung panjang sih, kayak ukti akut. Dulu aku bilangnya ukti akut. Karena ukti banget. Kata Dian, "Kon mau sampai kapan?" Dia cuma ngomong gitu doang. So aku merenung gitu. Iya mau sampai kapan gitu. Gue udah tahu sebenarnya yang bener kayak gimana. Tapi gak dikerja-kerjain gitu. Terus akhirnya dari situ mencobalah. Coba deh agak panjangin dikit. Coba sesekali pakai dress. Dulu aku bilangnya gak mau gamis. Aku pakai long dress atau outer. Berusaha tetap fashionable gitu lah ya. Dari situ akhirnya lama-kelamaan percaya diri pakai gamis, percaya diri pakai kerudung-kerudung yang panjang. Dari situ sih, karena ketika jadi ketua kemuslimahan itu banyak sharing kan. Itu kayak aku ngisi tentang tabaruj, ngisi tentang muslimah. Kayak begini bajunya, ya udah mau mau akhirnya berubah dan alhamdulillah juga mendapatkan hidayah dari situ gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi yang ketujuh itu tidak mencolok. Namanya syuhroh bahas. Kalau dalam hadisnya kita nggak boleh pakai baju dengan tujuan menyombongkan diri. Ya jadi kalau mungkin dalam dunia fashionable banget sih, ada yang memang pakai baju tuh yang mencolok banget gitu. Misalnya apa ya, pakai topi yang gede banget misalnya buat menarik perhatian. Atau menyombongkan diri. Jadi kalau misalnya menggunakan brand-brand tertentu dengan tujuan biar kelihatan keren, biar kelihatan gue kayak gini dan kayak gitu. Nah itu ternyata juga sesuatu yang dilarang. Jadi udah pakai baju tapi tetap dengan kerendahan hati. Gitu. Itu dari outfit. Kalau dari yang sekarang kita beralih teh ke something on our feet. Perhiasan. Oh perhiasan. Make up dan perhiasan. Kalau dari perhiasan dan make up itu dalilnya dari Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Allah berfirman, "Tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya."
Yang pertama, Allah meminta kita tinggal di rumah-rumahmu. Nih maksudnya apa nih? Apakah kita nggak boleh keluar sama sekali? Ternyata yang dimaksud adalah perempuan ketika keluar tidak ada tujuan yang bermanfaat. Nah itu yang dilarang. Karena akan sangat besar fitnahnya. Saya keluar cuma buat nongkrong-nongkrong sama cowok sampai malam banget. Ya, atau apa nonton konser campur baur, nggak ada mahramnya. Nah itu yang dilarang. Tapi kalau keluar rumah buat apa? Buat ikut kajian, buat majelis. Buat berorganisasi atau buat ke pasar gitu ya. Pokoknya ada tujuannya, itu boleh. Kemudian jangan berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi sama ini berhias dengan maksud untuk menarik lawan jenis gitu ya, atau berlebih-lebihan, yang itu yang tidak boleh. Dan Allah minta kita untuk lebih fokus pada ibadah. Ya, tunaikanlah zakat, tegakkanlah sholat, taatilah Allah dan Rasulnya. Itu yang harusnya lebih kita utamakan ya dibandingkan berhias. Kalau poin-poinnya ya ini diramu dari dalil-dalil Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, perempuan itu nggak boleh menyambung rambut. Jadi ada tuh apa? Extension. Ya, nah itu ternyata tidak boleh. Kemudian menggunakan bulu mata palsu, itu juga tidak boleh. Mencukur alis, mencukur alis dan menggambarnya lagi gitu ya. Bingung ya konsepnya ya, dari cukur gambar lagi. Itu nggak boleh. Kemudian parfum yang menyengat, yang sangat menyengat itu tidak boleh. Tapi jangan bau juga. Yeah. Jadi tetap menjaga kebersihan. Cantik bukan berarti nggak menjaga kebersihan. Betul, cantik, merawat diri, menjaga kebersihan, udah cukup. Gak sampai harus yang sampai semua orang bisa mencium parfum kita Dari jarak 5 meter. 5 meter udah kecium, itu yang nggak boleh. Kemudian make up. Make up nih sebenarnya bahasannya bisa macam-macam ya. Tapi kalaupun memang sangat perlu bermake up, tidak sampai mengubah kontur wajah. Jadi yang sampai yang ada hidungnya mancung, matanya jadi besar, terus pipinya lebih tirus yang kayak gitu. Kemudian yang sampai mengubah warna. Jadi bibir sampai yang merah banget. Terus pipi jadi pink-pink gitu. merona gitu kan. Atau mata dan seterusnya itulah ya. Nah itu yang termasuk berlebihan. Kemudian kalau skincare sangat boleh ya, merawat wajah, merawat tubuh, dan tidak berlebihan dalam perhiasan, apakah itu tas, sepatu, baju. Benar-benar. Kadang kita juga kadang banyak dari kita Perempuan kadang perempuan seringkali ngerasa nggak punya baju teh. Iya. Aduh, aku nggak punya baju padahal Udah setumpuk. lemari isinya berapa berapa ratus. Itu fenomenanya kayaknya perlu ini ya, kita perlu decluttering bahkan namanya. Betul. Sedekahkan gitu ya supaya nggak terlalu numpuk. Dan nggak apa-apa kok mengulang pakai baju yang sama berkali-kali. Bertahun-tahun. Selama masih bagus dan layak, nggak apa-apa. Ya bahkan kalau kita membaca sirah-sirah sahabiyah, Aisyah itu bajunya cuma 4 atau 5 gitu. Jadi benar-benar cuci kering pakai buat di rumah, buat kalau pergi. Jadi memang ya udah secukupnya aja, dan memang apa ya, mereka nggak pernah fokus ke sana gitu. Nggak ada tuh yang kayak punya rok 20 biji, punya sepatu. berapa jam? Ya outfitnya hari ini kayak gimana? Hal yang seperti itu takutnya jadi ke arah berlebih-lebihan gitu ya. Mungkin daripada sepatu ada 30 pasang, alangkah lebih baiknya kalau uangnya misalnya disedekahkan atau buat melakukan hal-hal yang bermanfaat, atau investasi ke ilmu, beli buku gitu ya, beli kajian-kajian, itu akan jauh-jauh lebih bermanfaat. Ya, karena memang perempuan tuh kadang makhluk yang sangat emosional ya. Jadi dia ngelihat yang lucu dikit gitu ya,
lebih Langsung. melihat aspek emosional daripada fungsional. Misalnya lucu ini kayak belum punya deh, warna ini belum punya deh. Kayak lebih banyak impulsif buyingnya juga. Iya. Ya. Kayak kalau ada tuh bercandaan kalau cowok kalau ke supermarket mau beli ini Zet, langsung udah. kelilingin dulu semuanya. Iya. Ngeliat ada yang Tiba-tiba segambrang. Ya itu ya, takutnya jadi mubazir. Iya. Karena semuanya kan akan dihisap ya. Jadi kalau ternyata ada baju yang masih bagus numpuk 5 tahun gak dipakai-pakai, takutnya jadi berlebih-lebihan. Itu aturan-aturan cantik untuk muslimah ya dari Allah, dan itu akan sangat menjaga dan sangat Allah tuh sangat memahami kita sih kalau aku melihat hikmahnya. Yang pertama, Allah itu pengen kita lebih fokus sama amal-amal kita. Kayak perempuan ketika dia energinya lebih banyak disalurkan buat bagaimana wajahnya biar cantik, itu tuh nggak bakal ada selesai-selesainya gitu ya. Kalau kita lihat orang-orang yang memang sangat terobsesi dengan kecantikan, ada yang udah berapa kali operasi, ada yang udah macam-macam lah ya, tapi dia tetap merasa kurang. Nah itu yang akhirnya sayang gitu ketika energinya fokus untuk ke sana. Kayak misalnya buat make up, berapa waktu yang dibutuhkan perempuan untuk dia akhirnya bisa sampai jago make up? Make upnya sendiri aja udah berapa lapis. Sebelum make up tuh ada skincare-nya dulu kan. Ada preparationnya dulu. Terus berapa kali dia berlatih gitu ya, menggunakan alis sampai dia bisa. Itu lama banget. Lama banget ya. Buat keluar tuh udah berapa jam sendiri ngurusin itu. Itu baru wajah, belum rambut. Ya dia misalnya berjam-jam tuh buat ngurusin rambutnya doang. Terus outfitnya, ini cocok nggak ya? Terus dipilih-pilih berapa jam waktu yang dihabiskan. Bayangin kalau itu dikonversi buat ngafalin Quran misalnya, 1 jam aja buat ngafalin Quran setiap hari, udah ada berapa ayat yang bertambah. 1 jam aja buat kita ganti jadi baca buku atau melakukan hal-hal yang bermanfaat tadi yang diperintahkan Allah ya. Allah tuh hendak mensucikan kita. Nah itu yang harusnya tuh kita lebih fokus ke sana. Apa yang ada dalam kepala kita, apa yang kita baca gitu ya, apa yang kita pelajari, apa yang ada dalam hati kita, keimanan dan ketakwaan kita, harusnya kita lebih fokus ke sana. Kalaupun merawat diri nggak akan sampai selama itu gitu ya. Merawat diri boleh, itu sesuatu hal yang Allah perintahkan, merawat dan menjaga diri, tapi nggak akan sampai membuang-buang waktu sebanyak itu. Insya Allah. Jadi kalau misalnya kita mau sederhanakan cantik dalam Islam tuh apa sih teh? Kecantikan pada akhirnya kecantikan di mata Allah ya. Pada akhirnya kecantikan jiwa yang akan memancar inner beauty. Yang akhirnya orang-orang yang kalau dalam Al-Quran sih menyebutkannya ada bekas sujud di wajahnya. Ya, suka gak sih ngelihat orang yang ngelihatnya tuh jadi pengen tilawah gitu. Lagi mengingatkan kita dengan Allah. Itu karena dia ada pancaran keimanan dari dalam dirinya. Nah itulah yang kecantikan itu yang sebenarnya harus kita perjuangkan. Karena itu kecantikan yang akan terbawa sampai akhirat. Bahkan di surga kan wanita muslimah itu dia akan jauh lebih cantik daripada bidadari surga. Bayangin bidadari surga aja kan udah cantik banget, sangat terjaga. Yang disebutkan matanya tuh kayak batu permata, sangat cantik gitu lah ya. Bagaimana dengan wanita salihah? Nah itu yang sebenarnya kecantikan sebenarnya yang harus kita kejar dari keimanan, dari ketakwaan, dari amal-amal kita. Bahkan kalau kita melihat para sahabiyah, nggak ada kayaknya yang terkenal karena kecantikannya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau dikatakan cantik, tapi nggak pernah gitu ada bahasan yang ngebahas tentang Aisyah itu sangat cantik nggak kayak gitu. Tapi justru yang dikenal adalah beliau seorang perawi hadis 2000, seorang perempuan yang cerdas, seorang yang mewariskan ilmu dari Rasulullah kepada generasi selanjutnya, tabi'in dan tabi'at. Begitu juga Bunda Khadijah. Bunda Khadijah, ya dia cantik, tapi yang difokuskan itu bukan kecantikannya, tapi justru perjuangannya, membela Rasulullah, bantu support dakwahnya Rasulullah. Itu yang jadi prestasinya Bunda Khadijah. Gitu. Jadi
kita tuh nggak pernah diajarin bahwa prestasi tuh jadi cantik, prestasi tuh jadi glowing, jadi wah seperti standar kecantikan dunia tuh nggak seperti itu. Bahkan mungkin Nabi Yusuf ini mungkin nggak relate ya, ke cewek tapi masih dalam hal looks gitu. Nabi Yusuf kadang kan banyak orang yang salfok itu gara-gara oh dia ganteng gitu kan. iya bahkan ada yang menganalogikan tuh kegantengan, tahu nggak teh? Kegantengan Gimana? laki-laki di dunia ini ada tuh yang nggak umpamain. Setengahnya ya. Tuh, Nabi Setengahnya, Yusuf. seperempatnya gitu. Jadi emang Ya kok ganteng banget karena ada ya satu ayat di Al-Quran yang mengatakan ketika Nabi Yusuf lewat dan perempuan-perempuan itu lagi marut atau pakai motong. pisau, kemudian mengiris jari-jarinya dan nggak ada yang sadar jarinya teriris saking gantengnya. Tapi sebenarnya yang pengen Allah ceritain dari Quran surat Yusuf itu bukan gantengnya itu, tapi akhlaknya Nabi Yusuf, ketakwaannya, keimanannya, resilience-nya dia, kesabarannya, itu yang sebenarnya diceritain sama Allah buat kita gitu. Jadi jangan sampai kita tuh salah fokus mengeluarkan energi yang sangat besar hanya untuk paras, hanya untuk yang terlihat. bahkan ada juga nggak sih teh salah satu kisah sahabat yang dia sempat insecure tapi ternyata dimuliakan Oleh kisahnya- Rasulullah. iya, kisahnya siapa ya teh? Julaibib ya. iya, Julaibib. Yang ketika Julaibib ditawari untuk menikah oleh Rasulullah, kamu mau menikah nggak? Mau ya Rasulullah, tapi kayaknya nggak ada perempuan yang mau sama aku gitu. Saking insecure-nya, tapi Rasulullah melihat ketakwaan yang luar biasa pada diri Julaibib. Akhirnya dinikahkan kepada seorang perempuan, tadinya juga keluarganya menolak karena yang dinikahkan sama Julaibib. Julaibib, tapi anak perempuannya ini langsung mengatakan, wahai ibu dan ayah, bagaimana mungkin aku menolak pilihan laki-laki yang dipilihkan oleh Rasulullah. Ya Allah. Luar biasa. Ya, semoga bisa menjadi panduan kita, panduan kecantikan kita, panduan dari Al-Quran, karena didasarkan pada ketakwaan, bukan didasarkan dari standar dunia. Jazakallahu khairan teh kawan. Wah iya Ki Aska. Dan buat teman-teman yang udah mantengin sampai akhir, yang masih ngerasa insecure, masih ngerasa aku masih kurang cantik gitu ya. Mulai kita shift mindset kita ya terkait cantik ini. Karena insya Allah kita semua cantik lah kalau yang ganteng mah laki-laki soalnya. Oke. Dan makasih ya buat yang udah nonton sampai akhir. Insya Allah kita akan ketemu lagi di bincang isu lainnya. Sampai jumpa di bincang isu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.